Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMA ini. Ya, terutama bagi kalian semua para murid-murid baru yang baru menginjakkan kaki pertama kali di sini ya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vika Sajanitan. Saya mahasiswa Unindra. Saya prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang mana materi ini yaitu berupa konseling format klasikal. Nah, konseling format klasikal itu ada beberapa layanan. Namun yang akan saya bahas pada kali ini layanan orientasi. Nah, sebelumnya apa sih itu layanan orientasi? Mari kita bahas terlebih dahulu layanan orientasi tersebut. Layanan orientasi, pengertiannya menurut Prayitno, layanan orientasi merupakan layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru ditempatinya untuk mempermudah dan memperlancar klien selama di lingkungan baru. Jadi layanan orientasi ini sangat tepat untuk kalian para murid-murid baru untuk mengenali lingkungan sekolah ini yang baru kalian tempati. Nah, selanjutnya ada manfaat dan tujuan layanan orientasi. Apa saja? Yang pertama, untuk membantu klien dalam berperan aktif. Apa sih untuk berperan aktif? Berperan aktif itu apa? Nah, yaitu membuat agar kalian semua itu bisa aktif di dalam kelas ini dan juga sekolah ini. Jadi tidak hanya menjadi murid-murid yang pulang pergi sekolah, masuk ke kelas untuk belajar saja. Namun kalian bisa lebih aktif lagi dalam organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian untuk memudahkan klien dalam mengenali kondisi lingkungan baru dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Jadi dengan adanya layanan orientasi ini, kalian dibantu untuk mengetahui tata tertib apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini, aturan-aturan apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini. Kemudian yang terakhir ada mendapatkan teman baru. Jadi kita kan baru-baru semua, kita mendapatkan teman baru. Ya misalkan nih ada beberapa yang dulunya satu sekolah, tapi kan hanya beberapa. Sedangkan kalian dari 40 siswa ini baru kenal 2 atau 3, yang lainnya belum kenal kan. Jadi kalian mendapatkan teman baru. Nah, kemudian ada fungsi dalam layanan orientasi. Apa saja? Ada fungsi pemahaman dan juga fungsi penjagaan. Fungsi pemahaman seperti tadi dari manfaat dan tujuan layanan orientasi. Kita memahami, mengerti, mengetahui apa saja aturan-aturan dalam lingkungan sekolah ini. Kita mengenali bagaimana teman-teman baru kita selama untuk kita bisa melakukan penyesuaian diri. Kemudian ada fungsi penjagaan, yaitu untuk menjaga kita dari hal-hal negatif. Misalkan dari kita terasingkan dari teman-temannya, itu menghindarkan dari hal negatif tersebut. Kemudian ada asas dalam kegiatan orientasi. Ada apa aja asasnya? Di sini ada dijelaskan 4 asas, yaitu asas kegiatan, keterbukaan, kenormatifan, kerahasiaan. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik, dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalian tidak berisik sendiri saya menjelaskan, tapi saya menjelaskan, kalian mendengarkan, memperhatikan, juga kalian nanti secara aktif berkenalan dengan teman-teman baru kalian. Kalian tanpa disuruh, setelah mengetahui materi ini, kalian langsung secara mandiri untuk berkenalan, mengetahui lebih lanjut bagaimana teman kalian sebenarnya. Kemudian kalian bertanya ketika ada yang kurang dipahami. Nah, setelah itu ada kalian ketika mendapatkan informasi dari teman-teman kalian, supaya dijaga informasi tersebut. Misalkan A dengan B berkenalan,
si B memberitahu rumahnya, orang tuanya siapa, terus dia meminta agar si A merahasiakan orang tua atau pekerjaan si B. Jadi si A ini harus bisa merahasiakan hal tersebut, jangan malah memberitahukan kepada seluruh teman-temannya atau ke guru-guru yang lain atau ke siapapun itu. Jadi hanya dia saja yang mengerti. Oke. Selanjutnya saya memberikan ilustrasi dari layanan orientasi. Ilustrasinya itu seperti ini, seperti saat ini kita sedang melakukan masa orientasi siswa, ya kan? Jadi ketika kita mendatangi lingkungan yang baru, kita melakukan orientasi, yaitu pengenalan. Dimana pengenalan itu kita untuk mengetahui siapa. Misalnya kalau di sekolah nih ya, kita mengetahui kepala sekolahnya siapa, guru-guru yang akan mengajar kita nanti siapa, terus PU-nya siapa, mungkin penjaga kebersihan di sini juga siapa. Terus untuk mengetahui tata letak ruang kelas kita, laboratorium, ruang kesehatan, terus ruang olahraga dan lain-lain. Seperti itu contoh layanan orientasi. Nah, topik yang akan saya bahas pada saat ini yaitu penyesuaian diri. Sebagai di awal tadi pembukaan ada judul mengetahui apa itu penyesuaian diri, kan? Yang pertama ada konsep dasar penyesuaian diri, yaitu ada pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini diartikan menjadi 3. Yang pertama ada penyesuaian berarti beradaptasi. Yang kedua penyesuaian sebagai konformitas. Yang ketiga penyesuaian sebagai penguasaan. Kita bahas satu-satu. Konsep penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan sosial. Jadi adanya penyesuaian diri ini sama saja kita beradaptasi, ya kita beradaptasi di lingkungan yang baru. Yang kedua, ada penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Jadi penyesuaian ini ada standarnya. Misalkan di lingkungan kelas nih, si A dia periang, dia sangat semangat dalam belajar, dia terbuka dengan yang lainnya. Dan yang B, dia misalkan dirinya rada tertutup nih. Nah, jika si B ingin memiliki teman seperti yang A, maka dia harus bisa mengikuti si A, mengikuti standar yang ada. Berarti dia harus memberanikan diri untuk bisa lebih terbuka lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu, sehingga konflik-konflik, kesulitan, frustasi tidak terjadi. Dengan kata lain, penyesuaian diri ini diartikan sebagai kemampuan penguasaan dalam mengembangkan diri sehingga dorongan, emosi, dan kebiasaan menjadi terkendali dan terarah. Selanjutnya, berdasarkan 3 sudut pandang di atas, maka menurut Sneijder dalam Ali dan Asrori tahun 2006 memberikan pengertian penyesuaian diri yaitu suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan dalam diri, tekanan, frustasi, konflik, serta mempengaruhi tingkat keselarasan antara tuntutan dan dalam diri individu dengan tuntutan-tuntutan tugas di luar diri individu tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian apa itu penyesuaian diri, kita beralih ke proses penyesuaian diri. Apa aja proses penyesuaian diri itu? Ada 3, yaitu ada motivasi. Yang kedua, sikap terhadap realitas. Yang ketiga, pola dasar penyesuaian diri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada motivasi.
faktor motivasi dapat dikatakan sebagai kunci untuk memahami proses penyesuaian diri. Jadi, setiap individu jika ingin melakukan sesuatu, jika ingin mendapatkan sesuatu, dia pasti mendapatkan dorongan terlebih dahulu. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang membuat individu itu bisa melakukan hal tersebut, bisa mendapatkan keinginan tersebut. Jadi dalam penyesuaian diri ini juga membutuhkan motivasi, yaitu dorongan dari internal maupun eksternal. Internal yaitu diri kita sendiri. Kita ingin nggak untuk melakukan hal penyesuaian diri ini? Kita ingin nggak mendapatkan banyak teman? Kita ingin nggak bekerja kelompok agar memudahkan tugas-tugas kita selama di sekolah? Nah, yang dari eksternal itu contoh misalkan Andi setiap harinya selalu mengerjakan tugas bersama teman-teman kelompoknya. Nah, berarti kan saya ingin dong seperti mereka bisa bekerja kelompok, bisa mendapatkan teman untuk belajar gitu. Kemudian ada sikap terhadap realitas. Berbagai aspek penyesuaian diri ditentukan oleh sikap dan cara individu bereaksi terhadap manusia sekitarnya, benda-benda, dan hubungan-hubungan yang membentuk realitas. Jadi ini berdasarkan sesuatu yang ada di lingkungan tersebut secara nyata, ya kan? Seperti misalkan ya hubungan kelompok seperti tadi, itu kan realitas nyata adanya. Kemudian pola dasar penyesuaian diri. Pola dasar penyesuaian diri ini berhubungan dengan bagaimana cara individu untuk mengatasi berbagai ketegangan ataupun frustasi yang dialaminya karena adanya suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Kita lihat di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Yang kedua ada kepribadian. Yang ketiga ada proses belajar. Yang keempat ada lingkungan. Dan yang kelima ada agama dan budaya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kondisi fisik. Yang kondisi fisik ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hereditas dan konstitusi fisik. Ada kemungkinan besar di posisi yang bersifat mendasar seperti periang, sensitif, pemarah, penyabar, dan sebagainya, sebagian ditentukan dari secara genetik, yaitu turunan. Jadi hereditas ini adalah pewaris atau bisa dibilang sifat yang diwarisi kepada anak dari orang tuanya. Yang berarti kondisi hereditas terhadap penyesuaian diri, meskipun tidak secara langsung. Faktor lain yang berkaitan dengan konstitusi tubuh yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah intelijensi dan imajinasi. Nah, 2 faktor ini memainkan peranan penting dalam penyesuaian diri. Jadi tidak hanya hereditas dan konstitusi fisik, juga ada intelijensi dan imajinasi. Yang kedua, ada sistem utama tubuh. Sistem utama tubuh yaitu fungsi yang memadai dari sistem syaraf merupakan kondisi umum yang diperlukan bagi penyesuaian diri yang baik. Di sini ada contoh gejalanya. Gejala psikosomatis, yaitu gejala yang menyinggung proses-proses baik fisik maupun psikis. Merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya sistem saraf yang kurang baik sehingga mempengaruhi penyesuaian diri. Jadi ada juga gejala psikosomatis yang mempengaruhi faktor penyesuaian diri. Kemudian ada kesehatan fisik. Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan diri, percaya diri, dan lain-lain yang akan menjadikan kondisi yang sangat mempengaruhi bagi proses penyesuaian diri. Contoh, misalnya kita saat ini sedang merasa tidak enak badan, pusing, dan lain-lain. Otomatis orang-orang pasti melihat kita murung saja. Dan untuk melakukan penerimaan penyesuaian diri ini, kita tidak terlalu secara lengkap, maksudnya apa? Secara antusias. Jadi ya kita hanya diam saja di sini, melihat yang lainnya pada berteman, berkenalan, dan lain-lain. Tapi karena kondisi fisik kita sedang tidak fit, jadi kita hanya bisa melihat dan diam saja. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kemauan dan kemampuan untuk berubah. Nah,
ini adalah faktor yang penting. Ada nggak sih kemauan dan kemampuan dari diri kita untuk bisa berubah? Misalkan dari diri kita yang tadinya diam saja, tertutup terhadap orang-orang, jadi kita lebih terbuka terhadap orang-orang dan bisa melakukan penyesuaian diri ini dengan baik, dengan lancar gitu. Kemudian ada pengaturan diri. Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan penyimpangan kepribadian. Jadi selain ada kemauan dan kemampuan, juga ada pengaturan diri. Bagaimana kita mengatur diri kita untuk bisa menyesuaikan terhadap lingkungan kita yang baru. Selanjutnya ada realisasi diri. Jika perkembangan kepribadian berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, maka di dalamnya tersirat potensi laten dalam bentuk sikap, tanggung jawab, penghayatan, nilai-nilai, penghargaan diri, dan lingkungan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada intelijensi. Intelijensi sangat penting bagi perolehan perkembangan gagasan, prinsip, dan tujuan yang memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian diri. Baik buruknya penyesuaian diri seseorang ditentukan oleh kapasitas intelektual ataupun intelijensinya. Seperti di faktor-faktor yang lingkungan tadi, ada intelijensi dan imajinasi. Ini juga sangat penting dalam faktor penyesuaian diri. Selanjutnya ada proses belajar. Proses belajar terbagi menjadi kemampuan belajar dan pengalaman. Kemampuan belajar yaitu merupakan unsur penting dalam penyesuaian diri individu, karena respon-respon dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi proses penyesuaian diri ini diperoleh dan diserap melalui proses belajar, yaitu seperti kegiatan belajar kelompok. Misalkan kita tadinya belum pernah berkelompok dengan si ABCD. Nah, jadi ketika proses belajar berlangsung, kita ditentukan nih oleh guru untuk masuk kelompok mereka yang mana kita belum pernah. Jadi kita melakukan penyesuaian diri dari awal lagi kepada mereka. Kemudian ada pengalaman. Ada pengalaman yang menyehatkan dan ada pengalaman yang traumatik. Apa itu? Pengalaman yang menyehatkan yaitu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sesuatu yang menyenangkan, mengasihkan, dan ingin mengulangnya kembali. Sedangkan pengalaman traumatik yaitu peristiwa yang dirasakan oleh individu sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan, menyedihkan, dan sangat menyakitkan, sehingga individu tersebut tidak ingin mengulanginya hal-hal tersebut lagi. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yaitu penyesuaian diri akan menjadi lebih baik bila dalam keluarga individu merasakan bahwa kehidupannya berarti. Jadi dalam lingkungan keluarga juga kan pasti ada aturan-aturannya, tata tertibnya, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ada lingkungan sekolah, demikian pula dengan guru. Tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidikan yang menjadi pembentuk masa depan. Ia adalah langkah pertama dalam pembentukan kehidupan yang menuntut individu untuk menyesuaikan dirinya dalam lingkungan tersebut. Ya, seperti membentukkan kelompok-kelompok yang tadi di proses belajar. Kemudian ada lingkungan masyarakat. Konsistensi nilai-nilai, aturan-aturan, norma, moral, atau perilaku masyarakat akan diidentifikasikan oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap proses perkembangan penyesuaian diri. Jadi tidak hanya dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah, namun di lingkungan masyarakat pun juga berpengaruh bagi proses penyesuaian diri ini. Selanjutnya yang terakhir ada agama dan budaya. Agama erat kaitannya dengan faktor budaya. Agama memberikan sumbangan nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna mendalam, tujuan, serta kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Selain agama, budaya juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan individu. Hal ini terlihat dari adanya karakteristik budaya yang diwariskan kepada individu,
mulai dengan berbagai media dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, agama dan budaya juga berperan aktif mempengaruhi kita dalam melakukan proses penyesuaian diri ini. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk penyesuaian diri. Bentuk penyesuaian diri sosial ini juga terbagi menjadi 3, yaitu penyesuaian diri di lingkungan keluarga. Yang kedua ada penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada penyesuaian diri di lingkungan masyarakat. Apa saja ciri-cirinya? Dalam penyesuaian diri di lingkungan keluarga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, A. Relasi yang baik antara anggota keluarga. B. Mau menerima otoritas orang tua. C. Kemampuan menerima tanggung jawab keluarga dan menerima batasan-batasan dalam tingkah laku. D. Membantu keluarga untuk meraih tujuan individu atau kelompok. E. Bebas dari pengaruh keluarga secara bertahap dan hidup mandiri. Kemudian ada penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Ciri-cirinya yaitu A. Mau menerima dan menghormati otoritas, yaitu tata tertib sekolah, menerima wewenang dan peraturan dari kepala sekolah dan guru tanpa disertai rasa marah ataupun rasa enggan. Contoh, ketika kita melakukan upacara, kita wajib melakukan atribut lengkap selama upacara. Nah, jika kita melakukan itu harus secara sukarela, secara sadar, jadi tidak dengan cara terpaksa dan membuat diri kita marah, kan? Kemudian ada mampu menjalani hubungan dengan teman dan guru, mempunyai relasi yang baik dengan teman, guru, dan orang-orang di lingkungan sekolah tanpa diwarnai perasaan yang kurang baik serta kebencian, iri hati, dan penolakan. Jadi kita harus senang, kita bisa bermain, bisa menjalin hubungan dengan guru, dengan teman-teman di sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada mau menerima tanggung jawab. Sebagai murid maupun sebagai bagian dari institusi, dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan perannya sebagai murid dan mampu menjaga nama baik sekolah. Jadi selama kita berada di lingkungan baru itu, atau dalam bahasan ini yaitu di sekolah, kita harus bisa menjaga nama baik sekolah kita. Jangan ketika kita sudah keluar sekolah, kita membuatkan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal negatif seperti misalkan anak cowoknya pada ngerokok atau tawuran. Nah, itu kan berarti merusak nama baik sekolah. Selanjutnya ada tertarik dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Mau melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang diadakan pada lingkungan sekolah serta adanya keinginan diri untuk ikut aktif dalam aktivitas tersebut, seperti mengikuti kegiatan intrakurikuler, yaitu OSIS contohnya, atau kegiatan kepengurusan lainnya seperti PMI atau bisa paskibraka dan lain-lain. Selanjutnya penyesuaian diri di lingkungan masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri dalam penyesuaian diri di lingkungan masyarakat yaitu A. Keinginan untuk mengenal dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya dan tidak melanggar hak orang lain, serta tidak mengutamakan dan memaksakan dirinya sendiri. Yang B. Melibatkan diri dalam relasi dengan orang lain dan mengembangkan persahabatan, tidak menciptakan suasana yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dengan orang lain. Yang C. Minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Yang D. Sifat murah hati dan altruisme. Yang E. Menghargai nilai-nilai dan integritas hukum, tradisi dan kebiasaan masyarakat. Menerima aturan yang ada, tidak hanya sekedar mengikutinya tanpa mengerti maksud aturan tersebut. Memperhatikan baik buruknya nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Tidak asal melakukan sesuatu tanpa mematuhi aturan-aturan tersebut. Kemudian ada karakteristik penyesuaian diri. Apa saja? Ada penyesuaian diri yang baik atau well adjustment. Menurut Snijders dalam Ali dan Asrori tahun 2006, seseorang dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik
jika mampu melakukan respon-respon yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Apa sih maksud dari itu? Itu dikatakan efisien, artinya mampu melakukan respon dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sehemat mungkin. Kita menghemat nih tenaga dan waktu kita, tidak langsung dikeluarkan secara keseluruhan. Kemudian dikatakan sehat, artinya bahwa respon-respon yang dilakukan sesuai dengan hakikat individu, lembaga, atau kelompok antara individu atau antara individu dengan penciptanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sifat ini adalah sehat, adalah gambaran karakteristik yang paling menonjol untuk melihat atau menentukan bahwa suatu penyesuaian diri itu dikatakan baik. Jadi makna dari sehat ini, penyesuaian diri itu bermakna baik, dikatakan baik. Itu baik untuk kita sendiri, mengetahui lingkungan baru. Yang kedua ada penyesuaian diri yang buruk, maladjustment, yaitu individu dikatakan tidak berhasil atau gagal dalam menyesuaikan diri apabila ia tidak mampu mengatasi berbagai konflik yang dihadapinya sehingga dapat menimbulkan frustasi pada dirinya. Jadi ketika ini dikatakan penyesuaian diri yang buruk, yaitu individu tidak bisa gitu untuk beradaptasi di lingkungan orang banyak, untuk beradaptasi di lingkungan barunya, susah untuk melakukan penyesuaian diri ini. Nah, itu dikatakan penyesuaian diri yang buruk. Frustasi ini dapat terjadi pada diri individu apabila tuntutan hidup dapat membebani individu tersebut karena ia tidak dapat menentukan cara yang sesuai untuk mengatasi masalah atau tuntutan tersebut, sehingga hal ini akan mengganggu efektivitas penyesuaian diri. Sekian penjelasan topik penyesuaian diri dari saya. Nah, selanjutnya saya ingin membentuk kelompok yang terdiri satu kelompok terdapat 6-7 orang. Oke, silakan kalian membagi kelompok terlebih dahulu. Setelah kalian mendapatkan kelompok, membentuk kelompok, saya ingin kalian melakukan hal-hal yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi kalian melakukan penyesuaian diri sesuai yang sudah saya sampaikan materinya, yaitu mulai dari faktor-faktor penyesuaian itu seperti apa, dan juga apa saja yang membuat kita bisa melakukan penyesuaian diri tersebut. Jadi dilakukanlah sesuai semampu kalian dan juga usahakan bisa sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Kemudian setelah kalian mengetahui dan melakukan penyesuaian diri ini dengan kelompok kalian, saya ingin menunjuk satu-satu kelompok untuk melakukan seperti ice breaking mungkin dalam perkenalan, atau menunjuk salah satu teman kalian apakah sudah mengetahui anggota kelompoknya atau sudah berperan aktif dalam kelompok tersebut. Oke, silakan saya beri waktu 10 menit untuk kalian melakukan hal tersebut. Baik, saya tadi sudah menunjuk ya semuanya, insya Allah sudah ketunjuk semua. Terima kasih untuk antusiasnya dari kalian semua untuk pelaksanaan layanan orientasi ini, dan saya harapkan untuk kalian selanjutnya bisa selalu kompak, rukun, agar tidak berpecah belah lagi gitu. Kalian selalu ketika ada masalah kalian bisa saling membantu, ketika ada yang butuh dibantu juga kalian secara tanggap untuk memberikan pertolongan tersebut. Dan juga terutama dalam belajar kelompok, kalian juga bisa membantu teman-temannya yang tidak bisa dalam hal tersebut, ya kan? Misalkan ada yang kesulitan, jangan kalian biarin, tapi kalian bantu. Terima kasih atas antusiasnya dan juga waktunya kepada kalian. Semoga kalian bisa menjalankan semuanya dengan lancar, sukses, hingga berhasil. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.